Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Kayaknya kurang semangat deh. Shalom adik-adik semua. Oke, selamat datang kembali ke ibadah remaja di hari Minggu ini tanggal 22 November 2020, Minggu ke-24 setelah Trinitatis dengan tema penghakiman terakhir. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu. Kita akan memasuki pujian kita pertama, muliakanlah Allah Bapa. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri dong. Mari kita serukan, muliakan Allah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku
dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan yang akan dibawakan minggu ini, kita akan mengangkat pujian dari PKJ 241, Takut Taukan Hari Esok. Hukum Tuhan pada hari Minggu
ujung tahun, perhuriaun, dan peringatan orang meninggal diambil atau ditetapkan dari kitab Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Dengar dan simaklah. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan memasuki pengampunan dosa, memohon pengampunan dosa dari Tuhan, baik perkataan, perbuatan, maupun pikiran yang tidak sesuai atau berkenan bagi Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian dari Gugungan Duka Tuhan. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku ND 211, Tuhan Yesus si Pamahan. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Tuhan Yesus si Parmahan, au biru nado, Yesus blok di orahanku, saihu toloku ho, saihu toloku ho, saihu toloku ho, Yesus blok di orahanku, saihu toloku ho. Kita angkat kembali pujian. Jumpa masa sorry maku. Jumpa masa sorry maku. Tumpang pulau gogong. Ia bogas dihuinya. Saihu toloku ho. Saihu toloku ho. Saihu toloku ho. Ia bogas dihuinya. Saihu toloku ho. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada hari Minggu ini ditetapkan dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita membaca secara responsoria dan di ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita sama-sama. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Tuhan, kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Kita akan menyanyikan ayat 2. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau Tuhan beserta. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Remaja KBP Rawamangun, Minggu 22 November 2020. Ibadah Minggu KBP Rawamangun. Minggu hari ini 22 November 2020 dan seterusnya setiap hari Minggu, Gereja KBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 WIB dan pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 13 WIB khusus dan pukul 16.30 bahasa Indonesia. Semua ibadah tersebut kecuali pukul 6 WIB akan disiarkan langsung dari gereja atau live streaming. Ibadah Remaja. Minggu hari ini 22 November 2020, pukul 8 WIB dilaksanakan ibadah remaja secara live streaming dari gereja. Diharapkan agar semua remaja mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Pelayanan khusus Dewan-Dewan. Untuk pelayanan Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia dapat dibaca di warta cetak atau di web HKBP Rawamangun. Pemberitahuan hendak menikah. Akan menerima pemberkatan pernikahan Effendi Januaris Sartana Simanjuntak, putra dari Bapak Nelson Simanjuntak almarhum, Ibu Meriati Boru Pangabean, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Kayu Jati, Sunan Giri. Dengan tunangannya, Fitri Anggriani Boru Nababan, putri dari Bapak Sudarmono, Ibu Durmaria Boru Butar-Butar, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Khusus. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Theo Renaldo Sinambela ST, putra dari Bapak Tony Tongga Masiolan Sinambela,
Ibu Patricia Riani Boru Tagalung, anggota Jemaat AKBP Rawamangun UIK Rawamangun 4, dengan tunangannya Petra Regina Huta Barat ST, putra dari Bapak Maringan Mauliate Idohotnam Huta Barat, Ibu Sandra Maurin Boru Sidaputar. Anggota Jemaat AKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Desember 2020 di Gereja AKBP Resort Pasar Minggu. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di Warta Jemaat yang disediakan gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikian Warta Jemaat di gereja kita minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, kita nyanyikan dulu sebuah lagu Bagaikan Bejana. Bersama-sama kita nyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Untuk urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi kita angkat, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita
pada minggu ujung tahun Parhuriaun terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Begini firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat teman-teman sekalian yang ada di gereja dan maupun yang ada di rumah. Martin Luther mengatakan, apabila besok adalah akhir zaman, saya akan tetap menanam apel. Yang dimana setiap hari, setiap waktu adalah untuk berbuat kebaikan. Di dalam kehidupan manusia, banyak hal yang sering membuat manusia melakukan
dan memberi kepada seseorang menurut ukuran yang sesuai dengan keperluannya. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga di dalam kehidupan dunia pekerjaan, dan bahkan di dalam keluarga pun ada yang seperti itu, yang dimana kita melakukan atau memberi sesuatu itu menurut ukuran yang sesuai dengan keadaan. Dalam prinsipnya, apabila aku memberi, setidaknya ada yang bisa kembali dari yang kuberi. Apabila aku melakukan yang baik, setidaknya orang yang kuperlakukan dengan baik melakukan yang baik juga kepadaku. Tetapi apabila kita melihat Martin Luther, ketika dia mengetahui bahwa besok adalah akhir zaman, dia tetap menanam pohon apel. Karena apa? Karena segala jenis waktu, segala sisi waktu yang ada di dalam hidupnya, dia pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang produktif, yang dimana segala jenis kegiatan dari Martin Luther bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam firman Tuhan ini, inilah gambaran tentang akhir zaman, yang dimana tadi di penghakiman terakhir ada tempat-tempat untuk orang-orang yang melakukan sesuatu secara khusus. Ada tempat-tempat pembagian di mana si A seperti ini ditempatkan di tempat yang ini, di mana si B seperti ini ditempatkan di tempat yang seperti ini. Dan itulah gambaran pada Matius 25 ini, saudara-saudari sekalian, yang dimana kita melihat apa yang kita perbuat akan selalu dilihat, dan apa yang tidak kita perbuat akan selalu dinilai juga. Kalau kita berangkat dari teks ini, saudara-saudari sekalian, bagaimana Tuhan menyatakan kebenaran akan kehidupan seseorang, menyatakan segala jenis penilaian di dalam kehidupanmu, semuanya dapat terukur di dalam penghakiman tersebut. Apabila kita berpikir kehidupan kita hanya untuk kehidupan di dalam dunia, itu kita tidak mempunyai prospek untuk kehidupan yang kekal. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam penghakiman terakhir ada pembagian, ada tempat, ada keadaan atau situasi yang kita terima masing-masing. Ada situasi di mana kita disadarkan kembali oleh segala jenis tingkah laku, segala jenis perlakuan yang kita jalani selama hidup kita. Di masa muda kita ini, secara murni, banyak dari kaum muda yang tidak melihat perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang selalu dinilai dan dilihat oleh Tuhan. Karena banyak dari kaula muda yang mengatakan ketika kita masih muda, nikmati saja kehidupan ini.
Dan sering ketika kita sambil menikmati kehidupan, kita sambil juga menghilangkan waktu kita untuk berbuat baik. Sering juga kita di dalam segala jenis kenikmatan kita di masa muda kita ini, kita semakin terjerambat, kita semakin terjerumus sehingga kita jauh dari Tuhan. Dan ketika kita melihat ada orang dari antara kita, di tengah-tengah kita, melakukan hal-hal yang wajar di dalam iman Kristen, tapi sering tidak wajar di perkumpulan kita. Memang di dalam kehidupan masa muda kita harus punya pergaulan. Kita punya dunia masing-masing, kita punya perkumpulan masing-masing. Kita juga punya harapan masing-masing. Tetapi di dalam iman kita, bagaimana kita menunjukkan kualitas iman Kristen kita, tujuan hidup kita, setidaknya apa yang selalu kita kerjakan, apa yang selalu kita tongkrongkan ataupun kita hidupi dalam kehidupan kita harus bisa sejalan dengan firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman sekalian, bagaimana pergaulan kita bisa beriringan dengan kerajaan sorga. Di sini sang raja itu mengingatkan apa yang telah kita lakukan. Di mana ketika sang raja itu, sang hakim itu mengingatkan pada orang yang baik dan pada orang yang tidak baik, bagaimanakah ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia memberi kepada orang. Sang raja itu mengatakan, apabila engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kau juga melakukannya kepadaku. Tapi di dalam kehidupan kita, jangankan yang paling hina, yang hina-hina dikit saja, kita sangat berat untuk melakukan hal-hal yang baik kepadanya. Dalam membantu teman kita, dalam membantu keluarga kita pun, kita selalu menghitung dan mengukur untung rugi di dalam membantu keluarga atau teman kita. Di mana iman kita? Sudut pandang orang Kristen, sudut pandang orang percaya, sering dikatakan apabila kita melakukan pada orang, semuanya harus kita hitung, kita melakukannya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Ketika kita semua berpikiran dan hidup di dalam pengetahuan tentang iman yang ketika kita membantu seseorang adalah membantu Tuhan, maka segala kesenangan Tuhan, maka penghakiman terakhir, maka kehidupan kita yang kekal pada saat penghakiman itu akan berjalan dengan indah. Apa yang sering kita lakukan yang baik, apa yang sering kita kerjakan yang baik, jangan pernah kita sungut-sunguti, jangan pernah kita sesali. Jangan pernah membuat kita menjadi seorang yang tidak mau lagi melakukan kebaikan itu. Karena apa?
Karena setiap kebaikan kita akan selalu dilihat dan dinilai oleh Tuhan kita. Jadi semangat untuk masa muda kita, waktu kita tidak pernah ada yang tahu kapankah penghakiman itu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, di masa muda kita, bagaimanakah mindset kita, pergaulan kita, itu harus selalu beriringan dengan firman Tuhan. Jangan pergaulan, pikiran, dan sudut pandang kita menjauhkan kita dari firman Tuhan. Karena setiap detik kelakuan, karena setiap detik apa yang menjadi tingkah laku kita, itu semua dilihat dan dinilai oleh Tuhan kita. Jadi semangat di dalam perjalanan kita, proses pertumbuhan iman kita, yang dimana kita sering hidup menurut gaya zaman ini, mengikuti perkembangan zaman. Ada style baru, ada bahasa baru, itu selalu kita ikuti role mode-nya. Tetapi iman kita, kepercayaan kita, usang di dalam diri kita. Bisa kita buat iman percaya kita stylish dalam kehidupan kita. Bisa kita buat juga kepercayaan kepada Tuhan melalui cara-cara anak muda zaman sekarang. Muda-mudi zaman now. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita di masa muda kita ini, bagaimanakah persiapan kita untuk penghakiman terakhir tersebut. Selamat berjuang, Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami, yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan menyertai kami. Di masa muda kami ya Tuhan, kami sering melakukan apa yang menjadi kesenangan kami, bukan apa yang menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan. Tapi pada hari ini kami diingatkan dan disegarkan kembali tentang penghakiman-Mu yang akan kami tuju. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kami hikmat dan pengertian dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Banyak hal, banyak kejadian, banyak proses yang sering ya Tuhan membuat kami jauh dari Tuhan. Pada hari ini kami meminta Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, kiranya menyertai hidup kami, agar kami hidup senantiasa berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan mengajar kami ya Tuhan. Dalam kehidupan kami banyak harapan dan cita-cita yang kami inginkan ya Tuhan. Kiranya seluruh cita-cita kami, keinginan kami berkenan di hati Tuhan, sehingga apa yang kami cita-citakan, apa yang kami inginkan dapat sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat teman kami, orang tua kami yang pada hari ini mengingat tentang kematian dari saudara
istri, suami, ataupun anak. Mereka hari ini dalam suasana bersedih. Kiranya Tuhanlah yang semakin membangkitkan semangat mereka tentang pengharapan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Apabila ada teman kami yang sedang dalam masalah, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, agar kehidupan selalu berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Apabila ada teman atau orang tua kami yang sedang sakit, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Pakailah obat keluarga dan tenaga medis menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan apabila ada teman kami yang berulang tahun, terima kasih buat umur yang panjang itu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang semakin memberkati dia, semakin memberikan hikmat kepada hidupnya, agar dia semakin berhikmat dan bijaksana menjalani kehidupannya, terlebih melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh rangkaian kegiatan kami dan rencana kami, terlebih kami akan ya Tuhan memperingati kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya segala yang baik, segala yang kami harapkannya Tuhan, Tuhan menjadikan di dalam proses persiapan yang kami lakukan. Kami serahkan seluruh gereja kami, majelis, dan seluruh jemaat HKBP Rawamangun. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan kekuatan, terlebih kesehatannya Tuhan di masa pandemi ini. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 358, semua yang letih lesu. Ini kembali cucuran darah Almasih, cucuran darah Almasih. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri. Penuh membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat teman-teman remaja dimanapun kita berada. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati kita dan melindungi kita. Salam sehat, Tuhan melindungi dan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Boleh karena masih dalam pandemi, jangan salaman. Kita tos aja, oke? Ya, boleh nih sambil bernyanyi lagu terakhir kita, Nothing is Impossible.